Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belajar bersama Pak Herman. Anak-anak, pada hari ini kita telah masuk yaitu pembelajaran 1, subtema 3, tema 1. Anak-anak sekalian, sebelumnya kita telah belajar subtema 1 dan subtema 2 sudah selesai. Jadi anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang bersyukur atas keberagaman. Indonesia memiliki keragaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Baik anak-anak, marilah kita belajar subtema 3 tentang bersyukur atas keragaman. Ayo berdiskusi. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatannya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Anak-anak, dengarkan Bapak bercerita, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Inilah cerita tentang dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun, seperti tahun-tahun sebelumnya. Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Kentan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rejeki yang diperoleh dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikannya. Makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma itu melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Baiklah anak-anak, sekarang buka halaman 131, tugas. Jadi anak-anak, buatlah tugas tentang tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, paragraf 2 saja. Ada banyak sekali makanan khas yang ada di Indonesia, bahkan terkenal sampai ke luar negeri. Berikut
beberapa contoh di antaranya. Mari kenalin bersama. Ayo menulis. Jadi anak-anak silakan pindahkan makanan khas daerah di negeri kita ini seperti contoh di bawah ini. Di antaranya yaitu sega jamblang, nasi pecel, lontong sayur, nasi kerawu, dan nasi gudeg. Hanya dicatat saja di tugas kalian. Salah satu sifat bunyi adalah dapat dipantulkan. Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul. Kemudian, gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul. Macam-macam pemantulan bunyi. A. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Suara asli bapak atau ibu guru saat di dalam kelas akan lebih keras dibandingkan dengan suara guru olahraga di lapangan. Hal itu karena suara di dalam ruangan akan dipantulkan oleh dinding-dinding ruangan. B. Gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantulan yang datang hampir bersamaan dengan bunyi asli. Gaung atau kerdam dapat terjadi di gedung bioskop, gedung pertemuan, studio musik, dan sebagainya. Untuk menghindari terjadinya gaung, dinding-dinding tersebut dilapisi dengan benda yang lunak dan dapat menyerap bunyi. Contohnya karet busa, gabus, kain wol, papan karton, dan sebagainya. C. Gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Hal ini terjadi karena sumber bunyi dan dinding pantul letaknya jauh. Gema dapat terjadi di lereng-lereng gunung atau di lembah-lembah. Manfaat pemantulan bunyi. 1. Mendeteksi benda-benda di bawah laut. 2. Melakukan survei geofisika. 3. Menentukan kedalaman laut. 4. Mendeteksi kerusakan pada struktur logam. 5. Mengukur ketebalan logam. 6. Membantu proses USG. 7. Melihat detak jantung. Itulah manfaat pemantulan bunyi. Baik anak-anak, sekarang kita masuk yaitu tentang tugas. Pernahkah kamu mencoba salah satu makanan tradisional? Ceritakanlah pengalamanmu dalam bentuk tulisan. Tulisanmu dapat memuat tempat kamu makan, asal makanannya dari mana, bagaimana makanan dibuat, dan siapa yang sering makan makanan tersebut. Jadi anak-anak silakan cari atau tugasnya yaitu anak-anak pernah makan apa, contohnya lontong, pecal. Tulis apa ketentuannya yang akan dibuat tugasnya tadi. Makanan tradisional. Jadi itu aja yang Bapak sampaikan pada pelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan keluar rumah dan patuhi nasihat orang tua. Itu aja yang Bapak sampaikan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.